Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi yang indah, pemandangan yang Masya Allah sangat menakjubkan, bukti bahwa Allah maha indah. Hari ini keindahan itu bertambah indah lagi karena alhamdulillah saya bisa mengunjungi sebuah perbukitan yang kemudian dijadikan sebagai insya Allah akan menjadi perumahan yang sangat islami. Kemudian juga akan menjadi sebuah pusat peradaban yang akan menjadikan dan mengharumkan bangsa Indonesia. Alhamdulillah saya pagi ini ditemani oleh owner dari sebuah bukit yang insya Allah tidak asing lagi buat kita, Bukit Swiss. Alhamdulillah bersama saya Bapak Haji Endang, Masya Allah. Apa kabar Pak Endang? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kenikmatan yang sangat luar biasa, keberkahan yang sangat luar biasa bagi saya bisa berjumpa dengan seorang pebisnis muslim yang Masya Allah, Allah limpahkan keberkahan, rahmat dan hidayah kepada beliau insya Allah. Amin, amin. Dan kita doakan juga mudah-mudahan semakin banyak lagi saudara-saudara kita, kaum muslim yang bisa menjadi pebisnis yang ulung, yang menerapkan konsep-konsep langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pandang, Masya Allah, terima kasih ini kita bisa berjumpa pagi ini. Barangkali Pandang bisa memberikan sekelumit barangkali terkait dengan konsep yang ingin dibangun di Bukit Swiss ini, Pandang. Ya, baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz Zain berkenan hadir di Bukit Swiss. Ini kawasan Bukit Swiss ini sekarang kita kuasai sekitar 150 hektar. Rencananya sampai sekitar 350, mungkin insya Allah sampai 500 hektar. Masya Allah. Di sini rencananya konsepnya akan dibangun pusat peradaban Islam. Masya Allah. Masya Allah. Di mana di sini selain tempat tinggal akan ada wisata Islami yang di bukit sebelah sana akan dibangun kapal Nabi Nuh yang luasnya 20 hektar. Itu akan jadi pusat wisata, di mana di dalam kapal atau perahu Nabi Nuh itu akan dibangun beberapa studio. Studio itu untuk membuat kita sebagai umat muslim bisa mendalami isi kandungan Al-Quran itu, bukan cuma mendengar cerita atau menonton film, tapi misalnya peristiwa Nabi Musa dengan umatnya dikejar-kejar oleh Fir'aun itu akan dihadirkan di sana, dan kita bisa masuk studio itu seolah-olah kita betul-betul merasakan dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Masya Allah. Dan kita bisa menyaksikan atau bisa melihat ketika laut dibelah seperti apa, kita lari di laut itu, sampai semua yang diceritakan di Al-Quran itu kita ngalamin sendiri, merasakan sendiri. Jadi kita ingin Al-Quran itu bukan cuma dibaca, dipahami, tapi experience, dialami. Kita bisa kembali ke masa lalu, ke masa Nabi Musa, dan dirasakan sendiri hari ini. Tujuannya hanya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Itu Allah. konsepnya. Ini sebuah konsep yang mudah-mudahan kita doakan. Amin. Sebuah konsep yang bisa menjadi kenyataan, karena secara umum manusia ketika dia mengalami, baru dia akan merasakan betul betapa hebatnya sebuah peristiwa. Ya, kalau ini kita ambil, kalau sekedar kita baca di dalam Al-Quran, boleh jadi ada di antara kita yang mampu mendalami secara spesifik, sehingga kemudian bertambah keimanan keimanan kita. Akan tetapi ada orang-orang yang kadang dia perlu diberikan sesuatu kejutan. Ya, ini barangkali menjadi sebuah ikhtiar kita sebagai seorang muslim untuk merealisasikan sebuah berita yang kemudian kita bisa rasakan. Ya, bagaimana ketika ketakutan yang sangat luar biasa ketika dikejar-kejar musuh, ya, dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, barangkali ada yang lain, Pak. Selain itu, di sini dibuat banyak klaster, terutama tempat tinggal, di mana tempat tinggal ini dibuat berbeda dengan tempat tinggal pada umumnya. Jadi kita menyatu dengan alam. Tidak ada satu pohon besar pun yang ditebang. Di sini juga banyak batu. Kalau jalan kemudian ketemu batu, jalannya belok, bukan batunya digeser gitu, jalannya belok. Kenapa? Karena Allah sudah menakdirkan alam itu untuk kita, untuk dijaga, untuk dirawat. Jadi kita hidup di alam tanpa merusak alam. Nah, nanti pemukiman itu atau perumahan itu
akan bisa dimiliki dan disewakan kepada orang-orang yang dari luar daerah untuk misalnya tadi hadir ke tempat wisata karena mungkin antri panjang atau pengen menikmati alam, nginep di sini dengan keluarga itu jadi bukan sekedar dimiliki tapi bisa menjadi investasi. Masya Allah. Jadi kalau kita beli kapling di sini, kita bangun, bisa disewain ya? Ya, bisa Masya disewakan. Allah. Ini luar biasa. Satu konsep yang insya Allah akan menumbuhkan sebuah peradaban Islam. Dan tadi Masya Allah, ini saya baru dengar nih Pak, bahwa kita ingin mewujudkan sebuah berita ke dalam visualisasi gitu ya. Kita bisa merasakan, ini nggak kepikir gimana caranya itu. Kalau yang ada kan kita nonton gitu ya, kemudian merasakan. Tapi ini bukan seperti itu ya? Iya, enggak. Jadi awalnya gini sih, awalnya saya di usia 40 itu ketika mendalami Al-Quran, saya ada sesuatu yang bertanya-tanya di diri saya. Jadi Al-Quran itu kan satu mukjizat. Kemudian tongkat Nabi Musa juga misalnya itu satu mukjizat juga. Tapi anehnya kenapa ketika orang cerita tentang tongkat Nabi Musa itu exciting. Tapi cerita tentang Al-Qurannya sendiri nggak exciting. Buktinya kalau saya misalnya pegang mushaf Al-Quran, kemudian saya upload di sosmed, itu nggak viral gitu. Tapi kalau saya pegang tongkat Nabi Musa, kemudian saya upload, itu dijamin viral. Nah, saya pengen nanti dengan teknologi 9 dimensi, teman saya dari Amerika itu bisa membuat itu kita bisa memegang meskipun itu duplikat tongkat Nabi Musanya, kemudian kita bisa memahami bahwa cerita tongkat Nabi Musa itu bukan sekedar cerita, tapi itu nyata, pernah dialami di zamannya Nabi Musa, dan kita bisa merasakan hari ini dengan studio tadi. Itu. Masya Allah. Baik, kalau kapling itu kabarnya kan ada yang sudah tumbuh pohon durian, kemudian itu dijual ya? Iya. Nah, ini gimana nih? Ini menarik karena kalau saya sering mendengar itu ya kapling, jualan kapling, kemudian ditanamin. Kalau ini sudah jadi ya? Ya. Masya Allah. Ya, ini dari lahan sekitar 150 hektar yang ada sekarang, itu kita memiliki lahan sekitar 12 hektar itu kebetulan sudah ditanami 20-30 tahun lalu durian. Jadi itu kebun durian. Sudah berbuah bertahun-tahun. Kemudian sekarang kita mau berbagilah kebahagiaan dengan saudara-saudara muslim untuk memiliki kafling durian yang luasnya di antara 500 meter sampai 1000 meter supaya kita bisa tinggal bersama, bisa menikmati durian bersama. Kalau perlu vilanya di kebun durian itu. Jadi pohon duriannya sudah tinggi, sudah ada, sudah berbuah tiap tahun. Jadi nggak perlu nunggu lagi. Nggak perlu nunggu. Tumbuh kemudian baru berbuah gitu. Ya. Ini satu pohon Ustaz, satu pohon tuh ada di 80 sampai 200 buah satu pohonnya. Allah. Biasa bulan apa itu kalau Desember sampai Februari tuh. Ustaz nanti kesini lagi. Ini kita bulan Oktober, 2 bulan lagi. Ini baru ada kelapa. Iya, bulan kelapa. Insya Allah kita Desember kesini lagi udah durian. Masya Allah. Khair insya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair sudah berbagi dengan kita nih. Dan teman-teman, dari obrolan ini ternyata kemudian ada sebuah benang merah yang membuat kemudian Bin Ahmad Channel untuk bekerja sama dengan pemilik langsung dari Bukit Swiss Jonggol, Jawa Barat. Jadi insya Allah teman-teman, sahabat muslim, ke depan insya Allah barangkali berkenan atau berminat untuk membeli kapling di Bukit Swiss Jonggol ini, insya Allah sudah diamanahkan Pak ya? Ya, insya Allah. Sudah. Sama vilanya juga bisa. Masya Allah, Masya Allah. Khair, ya, insya Allah. ini sebagai simbol aja dari Bukit Swiss. Saat kita bekerja sama. Masya Allah. Barakallah. Barakallah fiik, insya Allah. Jadi insya Allah, sahabat muslim, tidak perlu jauh-jauh lagi nanti untuk kebutuhan antum bila ingin membeli kapling dan villa-villa di Bukit Swiss Jonggol, Jawa Barat, insya Allah bisa bersama dengan kami insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.